Halo semuanya, hari ini kita bakal kupas tuntas nih satu skill, satu keahlian yang ternyata diam-diam jadi kunci sukses di dunia kerja sekarang, di era AI. Penasaran kan? Yuk langsung kita mulai aja. Dulu kalau kita jago Microsoft Office, wah itu udah nilai plus banget di CV. Tapi zaman udah berubah. Sekarang ada satu skill baru yang jauh lebih penting, yang ngambil alih panggung utama. Apa itu? Bukan lagi soal apa yang kita tahu, tapi seberapa jago kita bertanya ke AI. Nah, secara resmi, keahlian ini namanya prompt engineering. Keren ya? Tapi yang lebih menarik lagi, para ahli, salah satunya Romele, bilang ini tuh literasi baru. Bayangin deh, ini sama pentingnya kita belajar baca tulis dulu. Ini skill dasar buat ngobrol di dunia digital zaman sekarang. Dan jangan salah, ini bukan cerita buat 5 atau 10 tahun lagi loh. Ini udah terjadi sekarang. Coba lihat deh data dari McKinsey ini. 70% perusahaan besar udah pakai AI di kerjaan mereka sehari-hari. Kebayang kan? Makanya skill ini jadi penting banget dan ya mendesak buat kita kuasai. Oke, pertanyaannya sekarang gimana caranya? Nah, langkah pertamanya itu gampang banget, tapi krusial. Coba ubah cara pandang kita. Jangan lihat AI sebagai mesin pencari biasa. Anggap dia itu asisten pribadi Anda, super cerdas, siap bantu apa aja. Tapi, dia butuh instruksi yang super jelas dari Anda. Ini nih prinsip dasarnya yang terinspirasi dari penelitian Brown dan timnya. Gini bunyinya, AI itu emang canggih banget, tapi dia bukan pembaca pikiran. Dia nggak bisa nebak apa yang ada di kepala kita. Jadi, hasil yang kita dapat itu ya cerminan dari perintah yang kita kasih. Kualitas output itu 100% tergantung dari kualitas input kita. Oke, biar kebayang, kita lihat contoh paling umum deh. Misal, kita buka AI terus ngetik, tulis tentang AI. Udah gitu aja. Nah, perintah kayak gini tuh terlalu umum, terlalu luas. Hasilnya, ya udah pasti generik banget, nggak fokus, dan jujur aja, nggak bakal ngebantu kerjaan kita sama sekali. Sekarang kita bandingin ya. Di satu sisi ada prompt tulis tentang AI Neng Tani. Di sisi lain, coba bayangin kita nulis kayak gini. Tulis artikel populer, 600 kata. Targetnya untuk mahasiswa tentang gimana AI mengubah dunia kerja. Dan tolong pakai contoh-contoh nyata dari industri. Beda banget kan rasanya? Yang kedua ini jelas banget, ada panjangnya, ada gayanya, ada target audiensnya, ada permintaan spesifik. Hasilnya jauh lebih fokus, lebih relevan, dan benar-benar bisa dipakai. Jadi, apa sih rahasianya biar prompt kita bagus? Gampang kok. Ingat aja 3 komponen inti ini. Pertama, tentuin gayanya. Mau formal, santai, atau akademis. Kedua, kasih struktur. Perlu ada pendahuluan nggak? Poin-poinnya apa aja? Dan ketiga, yang paling penting, tentuin audiensnya. Ini buat siapa sih? Buat ahli, anak kuliahan, atau orang awam? Cuma 3 hal ini, tapi dampaknya luar biasa. Oke, nulis itu kan cuma salah satu contoh ya. Skill ini jauh lebih luas dari itu. Sekarang, yuk kita lihat gimana formula 3 komponen tadi bisa kita pakai buat tugas-tugas kerjaan lain yang sering kita hadapi. Contoh pertama, bikin presentasi. Siapa nih yang sering banget blank, natap slide PowerPoint kosong berjam-jam? Saya juga kadang gitu, hehe. Nah, disinilah AI bisa jadi penyelamat. Dia bisa jadi asisten pribadi kita buat nyusun kerangka, bahkan ide alur ceritanya dari awal sampai akhir. Caranya mirip banget sama yang tadi. Pertama minta outline, tolong buatin outline buat 5 slide. Kedua, minta konten buat tiap slide, tapi dalam bentuk poin-poin aja ya, jangan paragraf panjang. Dan ketiga, ini favorit saya, minta ide visual. Kira-kira icon atau grafik apa yang cocok buat slide ini? Kelihatan kan kerangka yang sama bisa dipakai di mana-mana? Ini sejalan banget sama apa yang dibilang pakar presentasi Nancy Duarte. Katanya slide itu buat audiens, bukan buat kita baca contekan. Nah, dengan AI bantu urusan struktur, kita jadi bisa lebih fokus mikirin gimana caranya bikin visual yang wah buat audiens kita. Oke, dari presentasi kita pindah ke sesuatu yang lebih berat, problem solving atau pemecahan masalah. Nah, di sini peran AI naik level. Dia bukan lagi sekedar asisten, tapi bisa jadi partner kita buat mikir strategis, bantu kita mecahin masalah yang kelihatannya rumit banget. Prosesnya juga bisa kita buat sistematis. Langkah 1, identifikasi. Jelaskan masalahnya sejelas mungkin. Langkah 2, analisis. Minta AI buat, tolong dong analisis kemungkinan penyebab masalah ini apa aja. Langkah 3, rekomendasi. Minta dia kasih beberapa alternatif solusi, plus, nah ini penting, minta juga plus minus dan resiko dari tiap solusi.
Nah, kita udah lihat contoh buat nulis, presentasi, dan problem solving. Sekarang, ayo kita lihat gambaran yang lebih besar. Gimana skill prompting ini benar-benar ngasih dampak di berbagai macam profesi dan industri. Lihat deh tabel ini, keren banget kan fleksibilitasnya? Di dunia pendidikan bisa buat bikin soal latihan, di bisnis bisa buat bikin analisis SWOT dalam hitungan menit, di industri kreatif bisa buat brainstorming ide konten Instagram buat seminggu ke depan. Hampir semua bidang bisa pakai. Tapi ada satu hal yang perlu diingat. Meskipun kerangka dasarnya sama, rasa dari promptnya itu beda-beda tiap bidang. Kalau buat bisnis, promptnya cenderung analitis, to the point. Tapi kalau buat kerjaan kreatif, kita bisa lebih liar, lebih deskriptif, lebih imajinatif. Jadi, kita harus bisa nyesuaiin juga. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling penting dari semua ini. Ini soal mindset. Kita harus berhenti melihat diri kita cuma sebagai pengguna AI. Kita ini pengendali. You're in control. Kekuatan AI yang sebenarnya itu ada di tangan kita. Andrew Ng ini salah satu dedengkotnya dunia AI, ya. Dia pernah bilang sesuatu yang keren banget. Dia bilang, AI itu seperti listrik di era baru. Sebuah metafora yang dalam banget. Coba kita bayangin, kalau AI itu adalah listrik, sumber energi yang luar biasa besar, maka prompt yang kita tulis itu adalah saklarnya. Saklarnya ada di tangan kita. Kitalah yang memutuskan kapan mau dinyalain, kapan mau dimatiin, dan yang paling penting, kemana aliran listrik itu mau kita arahkan. Dan kalau kita lihat pembagian perannya, ini makin jelas. Bagian AI, yaitu eksekusinya, itu cuma porsi kecil, mungkin cuma 20%. Sisanya, yang 80% itu kerjaan kita, ngasih ide, ngasih arahan, dan tentu saja merancang promptnya. Bagian terpenting tetap di manusia. Jadi, buat yang masih takut bakal digantiin sama AI, buang jauh-jauh pikiran itu. Justru sebaliknya, keahlian kita, intuisi kita, tujuan yang kita punya, itulah yang ngasih AI nyawa. AI itu cuma alat, secanggih apapun itu. Kitalah, Andalah, sang ahli strateginya. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan balik ke Anda. Sekarang, Anda udah tahu kuncinya. Anda yang pegang saklarnya. Jadi, apa yang akan Anda ciptakan dengan kekuatan ini?